Tangga. Jauh tangga. Tangga. Hai guys. Apa sih lagunya teh? Bagaikan tetesan hujan di atasnya kemarau. Harus sedikit. Bagaikan. Au. Enggak dong. Lagu orang gimana sih? Iya gitulah kurang lebih. Iya. Orang ini. Kenapa pengen di tangga? Kenapa? Karena orang tua orang kan ibu orang ya. Ibu orang tuh kan 10 bersaudara. Anjir loba pisan. Ya orang Zaman zaman dulu. produk zaman dulu kan ya. Mm-mm. 10 bersaudara dia. Kenapa? Terus? Di rumah nenek itu ada tangga. Jadi rumah nenek itu 2 tingkat. Jadi kayak tadi orang gitu. udah tuh. Kasihan yang dengerin tiba-tiba. Kaget. Apa sih? Apa sih? Nah, Gak terus ada di channel-channel lain. kalau lebaran tuh kayak kalau lebaran dulu tuh jadi selalu punya kayak apa sih namanya? Kayak Foto keluarga. semacam tradisi lah gitu di keluarga kita doang. Foto ngejejer di tangga. Oke. Terus ada yang gini. Oh, ada yang satu kanan, satu kiri. Oh, enggak ada yang Nggak. seolah tangannya banyak gini. Oh iya Gini, iya. terus Iya. tangannya banyak, Sugan orang itu cuma terjadi di keluarga orang aja. Oh enggak, keluarga lain juga ada. Ternyata di keluarga lain juga ada. Ada yang misalnya tangganya Tangga kayak mau nada ke kuil Shaolin gitu misalnya. Jadi misalnya keluarganya ada 150.000 orang gitu misalnya. Ngejejer semua sampai ke kuil Shaolin. itu mereka rapim. Nah itu, dan terutama kalau lebaran. Karena kan lebaran Oh, tuh iya, jadi iya. momentum semua anggota keluarga ngumpul gitu. Betul. Iya, pokoknya apalagi yang ngerantau setahun, misalnya dalam 1 tahun teh nggak bisa pulang. Nah lebaran mah biasanya diusahain. Jadi momentum lah ya. Momentum untuk comeback. Anjing. Ya Tapi kan? kalau tiba-tiba Lord sudah seri. Yang lain yang kasihan. Jadi tadi malam orang main ya, Main apa? main Mobile Legend. Tadi malam main. Terus kan sekarang tuh Nana tuh lagi jadi top band kan. Nana Gajah. Ya pokoknya Nana Yeah. lah, Nana tuh lagi jadi top band. Nah tim orang teh berkesempatan untuk mendapatkan Nana, tim orang teh. Terus di ini Kan diambil lah. kela iya patah bisa. Gak apa-apa ini nggak apa-apa, biar nanti kalau misalnya suatu saat orang yang mainnya lihat, orang kesal sama player ini. Kalau orangnya lihat, terus gini, ada nih si orang ini teh dia bersedia lah ngambil Nana gitu. Mau nih main Nana, udah dia main Nana. Padahal dia bukan player mage, player Godland lah dia teh. Iya. Terus ada player mage di bawahnya, jadi dia pas biasa gini suka sok-sokan nggak mau ngepick pas lagi awal-awal. Iya. Kan suka sotoy-sotoyan gitu. Iya, Tahu-tahu iya. kita udah pick, dianya baru ngomong gitu kan. Tokai kenapa nggak dari awal gitu. Nah nih sini udah ngambil Nana. Terus si orang ini tiba-tiba dia bilang mau main di mid, pemain mage juga. Si yang pemain Nana ini teh, yang ngambil Nana ini teh dia bilang tukar aja bang sama Godland, apa aja bebas. Memang lihatnya main Godlandnya banyak gitu. Oh lumayan jago gitu. Main Popo Kupas 1200 match gitu-gitulah gitu. Sok mau yang mana aja boleh gitu. Nih aing kumaha tuh, aing main Belerik 3.000 mau 4.000 match, tapi dari awal orang mainnya. Udah ada aja ya. Apa coba bilangnya si orang ini teh? Enggak, gua alergi main Nana. Terus dia pick mage juga Odet. Jadi Nananya di gold. Kan kesel ya. Maksudnya aja terus lawannya teh enggak jago, geding lawannya teh yang bisa menang dengan mudah gitu. Tapi kalah aja. Tapi kalah karena enggak ada Godland-nya. Ya itu pakai jangan egois. Namanya siapa coba? Siapa? Nama si playernya. Siapa? Enggak rasis, enggak asik. Namanya aja udah norak banget sumpah. Kurang dicek kan si profilnya teh gitu, kurang dicek ini orang teh apa sih gitu. Album fotonya gambar apa coba? Gambar kemem. Emang udah enggak barokah we sih hirupna anjing. Kesel. Bisa gitu ya. Anyway, Terus patahan itu diar anyway. bodoh lah an. Terus lebaran kan. Jadi lebaran tuh setiap keluarga atau misalnya terutama untuk orang-orang yang di luar Pulau. Ya merantau lah, merantau jauh. Tuh dalam 1 tahun tuh kayak dikejar gitu. Untuk momentum lebaran kan. Jadi nah pas semuanya ngumpul,
paman, bibi, uwa gitu, sepupu-sepupu ngumpul semua tuh. Tangga itu menjadi satu spot foto yang cukup oke karena dia tuh bisa menampung banyak orang gini. Tanpa harus jadi harus menghabiskan satu banyak tempat tempat. kita dua gitu kan bisa Ya dua. kalau ada bocilnya misalnya tuh jadi ada satu di Tiga, tengah ya, nyempil ya, gitu. ya, Terus ya. kalau nggak diambil dari depan sini kayak gini lah. Iya, Kayak iya, gini iya. kurang lebih terus ke atas gitu. Ada nggak ya? Tangga tuh soalnya dia nggak perlu makan banyak tempat. Kan kalau misalnya foto di halaman rumah ngejajar wah panjang ribet gitu. Ini tangga mah gitu aja gitu. Mana ada nggak tradisi ada. foto? Biasanya kan kalau mana foto keluarganya itu kan bungee jumping kan. Jadi, ngejajar pas ngejajar hai gitu. Nggak ada, udah nggak ada. Udah biasanya Ada itu di depan situ. Iya enggak, Orang maksudnya kan nggak ada lihat. yang di tangga. Iya, tapi Nggak ada yang di tangga, ada tapi tradisi itunya. ada kalau foto keluarga. Misalnya kan biasanya kalau lebaran tuh gantian kan. Apa Jadi lebarannya? kalau orang tuh Kadang-kadang Natal ikutan gitu. bukan dong. Kan kalau misalnya lagi lebaran tuh kan ada yang misalnya ngerayainnya tuh di Bandung, misalnya di keluarga ibu gitu. Terus apa namanya tahun depan mah di keluarga ayah misalkan ke sana misalnya kan gitu. Ke Jakarta atau kayak gimana. Jadinya biasanya tradisinya beda-beda tuh. Ya. Ya kan kalau misalkan lagi ngumpulnya apa namanya di keluarga karena orang tinggal di Bandung terus keluarga di Bandung gitu kan. Banyaknya foto-foto terus maksudnya masih banyak bocil-bocil kan. Kalau di sana kan udah seangkatan orang semua lah Seangkatan rata-rata. mana semua ya, sepupu mana. Anjing. Iya, apalagi ya momen lebaran teh yang selain tangga. Orang sih yang paling orang inget mah dibagi duit sih. Oh iya sih. Oh, kalau orang malah gini. Karena orang pernah cerita di apa namanya di podcast di audio ya. Apa namanya kan orang kalau bulan puasa tuh suka jadi Batal. bukan. Nanya aja ini mah menebak-nebak. Dia mah kan. jajing ih. Bukan males jajing banget. nebak dong kalau jajing mah mana pasti batal nah gitu kalau jajing Itu jajing. dari di lubuk hatinya pengen nanyanya gitu kan. Iya, tapi kan kalimatnya gak gitu kan kalimatnya. Enggak, orang tuh dari kelas 1 SMP sampai kelas 3 SMA kan jadi remas kan. Iya, Remaja masjid. Nah, jadi kalau misalkan momen lebaran atau dari sholat itu atau bahkan dari awal puasanya tuh maksudnya udah sibuk urusan masjid gitu. urusan inilah gitu, urusan ya nyiapin tajil apa segala macam kayak gitu. Termasuk kan? IO taraweh. IO Gusti Allah asli. Iya, bagus dong. Iya dong, bagus. Kenapa anjing belakangnya? Iya, parah lah. Pak Bos yang ini nih. Anjing itu kan anjay. Oh. Anjay manjay. Gak maksud dari gini. Jadi momen-momen menuju lebaran teh pas sholat Id teh menuju sholat itu orang pasti lagi maksudnya masih ngurusin gitu kan. Kalau di WA apa aja tulisnya noted cuma balasnya gitu dong. Anjing. Itu korannya udah dikumpulin belum? Iya. Noted. Udah korporat Gusti Allah. Gusti Allah Iya, corporation yoi. Gusti Allah korporat. Jadi apa namanya nyiapin mimbar buat sholat Id, terus bikin apa? Ya, pakai tali rapia gitu kan bikin apa segala macam. Jadi ini juga jadi apa namanya? Kalau misalnya nemenin artisnya apa? Jadi LO. Jadi LO-nya Pak Ustadz. Itu yang hot tip Yoi, menjaga LO, kan. LO hot tip. Jangan telat ya Pak ya gitu kan. Iya. Dijagain terus gitu. Terus dikipasin. Asli dikipasin terus Pak, pas matang Pak sebenarnya belum. terus pas waktu menuju area salatnya. Pak, nah, kalau bisa kulhu aja ya. Oh, titipan biar ngebut. Iya jadi pasti maksudnya sampai kenceleng. Nah, jadi biasanya tuh kita tuh yang jadi remaja masjid bulan puasa tuh berhentinya pas pembagian pas penghitungan kenceleng Idul Adha. Sampai dimasukin rekening terus sudah bubar. Nah, makanya orang tuh waktu itu nanya, "Pak Ustadz kalau orang ngambil kenceleng masjid, terus kurang ditransfer ke masjid lain, dosa enggak?" Anjing. Kan enggak pakai common sense gitu loh. Ada logika dasar gitu. Asli manggilnya juga Ustad anjay. Ustad kan guru. Iya udah. Iya kan. Apalagi ya? Yang paling orang inget kalau lebaran tuh satu pertama ya. Opor. Nggak mudik. Kang Maldi mah mudi bukan mudik. Itu jelas. mudik. Mudik. Iya. Jadi kebetulan kan kalau yang ibu mah kan orang Bandung. Nah bapak orang kan orang
Garut kan, Asgardian. Nah. Nah pada zaman apalagi kalau waktu masih kecil ya, jalan nagrek itu kan belum jalan nagrek yang sekarang, ya kan? Jalanan nagrek tuh masih jalanan yang, aduh gitu kan, masih yang, terus cuma satu kan jalan itu. Set. Dir. Kan lingkar nagrek itu dibikin supaya jalannya jadi bisa dibagi dua gitu kan. Asli. Nah dulu tuh nggak ada, jalan itu cuma satu yang begini doang itu jalan. Sekarang kan lingkaran besar, lingkaran kecil. Iya kan? lingkaran besar itu. Terus yang orang ingat banget tuh, orang tuh paling males kalau kalau mudiknya bagian ke, ya lebarannya bagian ke Garut dulu. Bukan males di sananya, Di malah jalannya. di perjalanannya karena Iya. zaman itu Garut Bandung itu bisa 8 jam. Iya. Zaman itu tuh. chaos pisan. Terus kan aduh coba ada orang masih kecil kan gitu, masih segede gini adik orang. Lucu terus. Aji jauh banget. Kan sebenarnya nggak terlalu jauh ya, cuman kalau normal 2 jam juga nyampe. Iya, kalau sekarang sih 2 jam juga nyampe. Iya tuh. Terus kan sebetulnya mudik berlebaran di tempat nenek orang yang dari Babeh teh asik banget, kerasa gitu lebaran di desa teh kerasa karena memang rumahnya di atas gunung gitu, terus apa segala macam. Terus seru gitu lebaran teh seru. Jadi kalau misalnya sholat Id di tempat yang almarhumah nenek orang itu, sholat Id teh di tengah-tengah kebun teh. Jadi masjidnya di tengah kebun teh gitu. Sambil minum. Enggak, kan sholat Id. Nanti udahnya baru enggak kayak kalau sholat Id nggak boleh puasa kan, langsung makan dulu kan sebelum sholat. Iya. Harus ngebatalin dulu kan. Sunahnya lah. Sunahnya begitu kalau yang nggak salah ya. Yang kalau Idul Adha harus puasa dulu sampai setelah sholat Id kalau nggak salah ya. Iya, sebaiknya. Orang yang agak jauh lah. Terus. Nah, terus jadi memang bagus gitu. Jadi kalau lagi sholat itu pasti pagi-pagi ya. Kalau sholat Id siang mah kesiangan. Sholat itu pasti kan jam 6 tuh udah mulai ya, gitu, udah. jam 6 jam 7 lah paling tuh udah mulai. Udah start sholat. Kalau di sana jam 6 tuh udah start sholat. Oh, di orang belum. Jadi karena kan nggak terlalu banyak ya. Itu kan nenek orang teh tinggal di daerah perkebunan gitu. Jadi ya memang tetangga-tetangganya kan pegawai-pegawai perkebunan, berapa banyak sih gitu. Iya. Jadi kan sedikit gitu. Nggak ada. Dijawab ke orang. Udah 15 menit. Belum ya? Nah, sudah gitu kalau lagi tengah-tengah saat suka kabut turun gitu. Oh iya. Mantep lah. Orang pernah nggak ya? Bapak mana kan sebagai ngadaps kan. Iya, tapi Jakarta. Nggak pernah. Tapi orang biasanya ya itu kalau nggak kalau nggak di Bandung, di Jakarta atau di Garut. Bondowoso. Di Garut. Tapi kalau Garut bagian mudiknya kan ke keluarga nenek orang. Astagfirullahaladzim. Ya Jauh ampun, banget. pengennya mah gitu. Jadi ya kalau ke Garut pasti mudiknya doang aja. Nah kan sekarang ya kurang tadi mana kan belum rumah tangga ya. Iya, belum. Kurang udah. Anjing. Kenapa anjing? Kenapa marah tiba-tiba? Nggak gini. Terus. Jadi lebaran kan istri orang ibunya di Tasik, bapaknya di Garut. Orang ibunya di Bandung, bapaknya di Garut. Nah, kalau lebaran itu teh jadi tour. Ya, jadi inilah. Jadi lebaran teh Tour de West Java lah itu. kayak tahun lalu aja. Tahun lalu lebarannya di Tasik karena kan kita tinggal di Bandung. Ya. Jadi lebarannya di Tasik, Bandung di ujung gitu, Bandungnya terakhir. Nah, Tasik. Nah, kita mau ke Garut, istri orang sakit 2 minggu karena kecapean. Wah, nggak jadi aja ke lebaran ke Garut teh baru Idul Adha. Nah, tahun ini kayaknya lebarannya teh di Garut dulu. Garut ke Bandung baru ke Tasik. Nanti orang ke Bandung lagi, istri orang ke Tasik. Bagus. Wah, gila. Semangat. Keren, tapi orang sih menikmati mudik ya sebenarnya. Oke. Mudik terus satu lagi yang kadang-kadang orang agak orang yang ada satu hal yang orang gak serak dengan lebaran teh adalah pamer. Oh, itu serak banget dengan orang. Ya jelas lah. Kalau bagian mana iya cocok. Enggak lah. Nah itu yang orang nggak serak sebenarnya dengan Gimana maksudnya? Pamernya. Jadi sebetulnya niatnya bukan pamer kali ya, orang aja iri hati gitu. Iya kan, ya waktu itu kan takutnya jadi keresahannya adalah makna lebarannya. Iya, jadi malah esensi jadi hilang, dapet. esensinya malah jadi hilang karena jadi ngomongin pencapaian karir selama setahun gitu-gitu. Udah nikah apa belum? Ya gitu. Mana keganggu gak sih kalau ditanya? Enggak. Orang tuh gak terganggu sama hal yang pertanyaannya umum biasa aja.
Jadi misalnya gini. Misalnya kamu belum nikah tapi ditanya kapan punya anak, Mam? Nah, itu kan aneh. Atau misalnya anak udah segede apa sekarang? Padahal belum punya. Padahal belum punya istri gitu. Enggak, maksud orang gini loh. Ini mah kalau orang Tapi pribadi udah ya. gede kan anak? Anjing. Ya udah mulai tiba-tiba fitnah enggak jelas gitu. Enggak, tapi misalnya kayak karena gini. Jadi orang tuh punya pemikiran yang kalau misalnya orang enggak sebel kalau ditanya kapan nikah di saat umurnya tuh memang orang tuh harus menikah. Bukan harus menikah, pada umumnya tuh menikah, dan itu tuh pertanyaan yang biasa aja. Emang biasa sih umumnya Ya berapa kan sih biasanya nikah? kan 27 kan. Anggaplah misalnya tuh Iya, paling iya. umum tuh 27 gitu. Oh. Karena misalkan anggapannya gini, udah lulus kuliah gitu kan, umur 22 gitu kan, 21 22 tuh udah umur kuliah, udah beres kuliah terus lagi kerja atau lagi ngerintis 5 tahun kemudian berarti kan. Udah cukup lah ya. Ya ini mah ngomongin pandangan biasa aja lah, yang paling umum. Udah aja cukup lah. Menurut mana segitu. jadi kalau ditanya gitu teh biasa udah, aja. biarin. Karena Orang peduli aja karena gitu. maksud orang maksudnya gini, gitu. karena kan maksudnya insya Allah kalau umur orang nyampe tuh di depan orang akan jadi orang tua juga. Mungkin orang juga akan punya keresahan yang sama gitu. Di saat Kenapa anak di orang saat nggak nikah-nikah gitu misalnya? iya, dan pas nanyanya kan nggak, kok kamu tuh udah umur segini kan, nggak gitu. Iya, nah pertanyaan kamu kapan nikah? Udah biasa aja buat orang mah gitu. Pertanyaan yang biasa aja menurut orang. Orang sih kalau Bertanyanya ditanya gitu, atas dasar keresahan aja gitu. atas dasar peduli sih menurut. Iya, dan kalau Tapi suka ada memang yang agak nggak usah gidil. nggak usah ditambah-tambahin, maksudnya nggak usah ditambah-tambahin gitu. Masa belum si itu aja Nah, udah mau nggak 5 usah kali. gitu. Nah, Tapi gitu. kan tadi kan makanya pertanyaannya dengan pertanyaan kapan nikahnya terganggu nggak masalah kalau misalkan orang secara umum pertanyaan itu tidak mengganggu. Tidak mengganggu. Yang menjadi masalah adalah gidilnya kan. gidil teh apa ya kalau misalkan itu ya? Iya, usilnya Gitu. Jadi misalkan pertanyaan kapan nikah itu jadi ada jadi tambah-tambahannya. jadi esai kuduna kan pertanyaan itu kan sebenarnya jadi pilihan ganda kan. Iya, Tinggal orang disilang aja biasanya belum gitu. Kalau orang kalau misalkan ditanya gitu, pakai jawabnya gini, kapan nikah? Belum tahu, belum siap. Udah aja gitu biasa jawabnya gitu. aja. Orang dulu Gitu. pernah kesel apa ya? Bukan sama saudara orang sih. Kamu ditanya kapan sama- nikah? Goblok sih apa kamu? Enggak. Kamu kapan nikah? Atuh tante kapan mau ngirimin cateringnya? Maksudnya kalau mau nanya dengan solusinya dong. Orang gitu dulu, waktu dulu. Sama gidilnya jawabannya. Ya, daripada dia gidil sendiri, ya udah orang temenin sekalian jadi duet kan gidilnya gitu. Jadi biasa aja sih buat orang. Nah itu satu sih yang menurut orang yang agak ganggu teh sebetulnya, yang kayak gitu-gitunya. Jadi misalnya ada sepupu posisinya lagi lebih bagus misalnya teh gitu, terus jadi dibanding-bandingkan kan maksudnya. Ya. Ya kalau sekali 2 kali oke lah. Ini kan masalahnya lebaran teh momentum orang untuk bermaaf-maafan gitu Iya, loh iya, gitu. Jadi malah jadi keterganggu sama beginian ya gitu. Orang jadi kudu emangnya orang kudu mengejar karir untuk mencapai lebaran kan kayaknya nggak masuk akal gitu. Iya. Yang mestinya dikejar untuk mencapai lebaran adalah ibadah kan, bukan karir. Siap start. Ngerti pul. Siap Tak kuat sta yang di kos kaki. Siap aja. Yo jadi yang dikejar selama lebaran yang dikejar untuk mencapai lebaran adalah ibadah. Dan satu-satunya yang harus kamu tahu jawabannya bukan pertanyaan kapan nikah, tapi ketika ditanya manro buka. Ingat ah. Kenapa sih? Nggak apa-apa. Biar kelihatan aja. Kan di kebudayaan sekarang kan harus marah-marah biar kelihatan Iya kan, serius. Kan gini, biasanya kan disebut kan biasanya namanya perayaan kan. Iya. Nah, kan gitu, perayaan. Yang biasanya kan kalau merayakan sesuatu itu kan ada sesuatu yang baru. Iya. Biasanya. Makanya kan beli baju baru, beli baju bedug, apa segala macam. Bagi yang mampu aja, kalau misalkan enggak kan enggak apa-apa. Iya, tapi di dalam perayaan itu tuh ada perasaan. Perasaan yang enggak bisa beli misalnya tuh gitu. Iya, jadi kita teh makannya kan katanya juga kan kalau kamu makan kelontrang-kelontrang tetangga kamu denger Oh, kasihan. nggak bisa kamu nggak tahu tetangga kamu kelaparan, Heeh. dosa itu. Kalau tetangganya enggak bilang misalnya gitu gimana? Ya itu kan makanya empati kita yang diasah kan. Oh, oke. Jadi misalnya, duh dia gembel nggak ya gitu. Jadi enggak boleh beli baju lebaran. Bukan nggak boleh, boleh. Kan masalahnya bukan beli baju lebaran atau enggaknya, pamernya. Ini baju baru nih. Baju baru nih. Nah yang itunya kan yang jadi masalahnya mah friend. Baju baru nih. Gak punya ya? Nah, gak boleh gitu. Miskin. Nah gitu. Itu yang nggak bolehnya. Ya, Itu yang nggak bolehnya. Terus dikasih disclaimer dulu aja. Nanti salah. Yang nggak boleh itunya. Iya. Menghina orang miskin. Siapa tahu dia misalnya tuh lagi kena musibah, duitnya habis apa gimana kan. Kita Betul, nggak pernah betul, tahu. betul. Daripada gitu dengan Berarti tanya, udah punya baju belum? kayaknya- Yuk beli yuk gitu. Kan lebih solutif ya.
Biasanya sih kalau misalkan orang ibu orang yang seneng jadi bikin baju seragam gitu. Oh iya. Nah, jadi misalkan kan Tapi bikin ya. jadi misalkan si ibu kan suka bikin ekoprint gitu kan. Hmm. Jadi bikin apa namanya Ya di print sendiri diprint gitu. sendiri pakai Daun. daunan gitu. Jadi bikin misalkan untuk orang untuk indung Daun pisang atau nu badag bagus ya. dan Keller Daun Keller, Helen Keller. gitu biasanya. Terus Terus ini favoritnya apa kalau makanan lebaran? am Yang pasti selalu langsung di wah incer. opor kupat udah. Opski. Opski kupat sama apa tuh namanya? Udah ase cabe, terus Sambal ada sambal goreng goreng. kentang. Males ngeditnya anjing. Sambal goreng kentang goreng. Roof tile. Crunchy as fuck. Crunchy. gitu. Roof tile crunchy as fuck. Apalagi Mustafa biasanya. Iya Mustafa Mustafa. jatuh cinta sama seorang bajingan. Astagfirullahaladzim. Aduh. Apalagi? Oh, kalau kuenya apa? Kalau kue kan masing-masing beda-beda. Nah, biasanya apa? Ya Di, paling. di keluarga orang. Kalau biasanya kan yang dikejar nastar ya, orang malah nggak terlalu favorit lah nastar ya. Jadi kalau misalnya ada kita bikin top 10 aja deh. Kebanyakan Top 10 10. kan 5 orang. Oke, orang nggak terlalu tahu. Top Oh ya, five oke. berarti. Top 3 aja, 3 aja. Boleh. Orang nggak terlalu suka ngemil kan, nggak mau tahu. Jadi orang nggak Iya, nggak jadi banyak ini. Jadi enggak makanan jangan jangan cemilan makanannya. boleh. Jadi dari pulang dari lebaran nih, pulang dari salat Id. Salted. Nah, sampaikan ke nanti wah ini kenyang nih udah cukup. Nah, itu apa gimana tahapannya gitu. Kalau orang sih pasti langsung makan. Jadi orang Ya kalau tahu makan, maksudnya makanannya Iya, apa kan iya, itu makanya. top 3 makanannya maksudnya. Gimana sih? sabar toh. Ya kan kalau orang langsung makan. Nah, Iya. jadi makan. Nah, di sini nih makanannya baru muncul. Oke, apa pertama? Oh, ya itu. Kupat. Opor, Nastar dicampur Coca-Cola. Coca-Cola. Ih enggak boleh loh. Kupat, opor, terus Pagi-pagi Coca-Cola, diare. kupat, opor, ase cabe. Ase Oh. cabe itu yang pakai yang ada bihun-bihunnya Ase itu. cabe as fuck. Ase cabe Terus, off speed. Emping. Oh, itu Nah, orang tuh. kerupuknya emping. Orang akan Emping, melawan itu. Emping. Oh, sama sambal goreng kentang itu, kentang tadi. Oh, itu enggak 3 dong berarti 5. Ya udah 5 deh. Ya gitu. Orang namanya. Orang ya? Hmm. Orang karena orang enggak makan daging berarti opor ayam. Karena biasanya ada rendang kan. Oh iya. Ya kan? Oh ya, rendangnya tinggalan, biasanya opor juga masuk, rendang Udah juga include masuk. kan biasanya kan. Itu kan opor sama rendang tuh duetnya kan, paketnya. Beli sepaket. Terus Opor sama kupat plus sambal goreng kentang itu. 20.000. Iya. Es teh manis 2. Terus Ada sambal goreng terus Mustafa. Iya. Kentang Mustafa. Jadi kentang opor. kentang kupat, karbo. Keren enggak? Udah lah, nanti gue makan. Terakhirnya ditutup pemanisnya adalah kerupuk udang. Oh, 3. pakai kerupuk udang. Oh, harus 3 tuh, spesifik 3 3. soalnya dia harus gitu biar estetik aja. Kan dia jadi gantinya garpu gitu kan. Iya. Kerupuk udang tuh jadi ganti garpu. Itu. Cemilannya apa? Wah, cemilannya mau banyak banget. Kadang-kadang suka tukang bakso tahu lewat. Enggak, anjing. Iya kan? Ih, ngeri banget. Enggak kan. Iya aja kan. Sama tiba-tiba aja. tukang bakso tahu lewat dibeli gini. Iya. Ya kalau orang biasa siangnya. Jadi Kan kalau siang kan misalkan udah makan kenyang nih, tidur Iya, jam kan. 8. Biasanya sare. biasanya Bangun kan besoknya. enggak, biasanya kan ini misalnya yang saudara-saudara yang datang dari Jakarta misalkan Iya, apa dari segala luar kota. macam. Ayo Jajan. makan, beli misalkan makan apa namanya, mie ayam misalnya kayak gitu di Nyamut bakso, eta mah Datang settingan standar lah. Standar. Standar lebaran, bakso, mie ayam. Terus apa tuh namanya? Cuanki. Bakso tahu. Kurang sih, iya sih. Kalau di Bandung pasti ke Batagor yang di jalan sih yang di Pasar Simpang. Oh, apa tuh, batagor apa?
aduh lupa namanya apa, pokoknya di pasar lama lah, legend gitu. Batagor itu karena kan kalau yang di daerah rumah orang mah di Dago ya yang paling legendnya itu Batagor itu. Oke. Sama kalau kalau lagi bulan puasa kan suka ada itu Shanghai. Oh, Shanghai Noon itu ya? Ya Shanghai Nun sama Shanghai Night. Jackie Chang. Jackie Chan. Apalagi ya? Lebaran keseruan lebaran. Oh ya itu terus Main lodong. enggak dong. Orang mau main. Enggak kan masa udah lebaran kan? Enggak jadi malam takbiran ya maksudnya. Oh, malam takbiran. Kan malam takbirannya teh main lodong sama sepupu-sepupu sama. Tapi kalau di Garut, kalau di Bandung Orang sih kalau misalkan malah kalau misalkan lagi malam takbiran itu orang lagi makin sibuk-sibuk ya di masjid. Karena lagi ini apa namanya jadi assessment kan. jadi zakat. Oh gitu. Ngitung zakat kan jadi itu sampai hari jadi dari Hamin ajang pencarian zakat etanya. Ajang pencarian zakat eta. Jadi dari Hamin berapa ya orang tuh lupa gitu. Tapi pokoknya sampai malam takbiran itu kita masih nerima zakat kan. Nah, karena kebetulan masjid yang biasa orang di sana itu lumayan gede lah gitu. Jadi banyak gitu yang ini zakatnya. Nah, di malamnya itu baru biasanya bagi-bagi zakat kan. Oh, tapi ada yang berubah sih lebaran sekarang. Kan adik-adik orang kan udah punya anak ya. Terus maksudnya kita bertiga teh ya udah punya keluarga masing-masing gitu. Dulu THR mintain THR, sekarang dipintain THR gitu. Oh iya benar. Sama bocil-bocil turbo iya. Enggak tahu. Terutama yang satu anaknya adik orang yang paling bungsu kayaknya minumnya Pertamax deh. Kayaknya nggak ada capeknya kan. Lagi hari apa gitu. Dia udah bikin list orang harus beli apa buat dia gitu pas lebaran. Oh. Wawa, aku mau ini. Ayo Wawa kita beli. Anak umur 3 tahun tuh udah tahu materialistik begitu. Wah, cocok pisan. Apa cocoknya? Orang mah dulu kalau mau misalnya beli baju lebaran gitunya. Nah, beli baju lebaran pas lagi udah SMP, SMA kan dikasih duitnya doang. Ya. Jadi misalnya teh untuk beli baju lebaran ini beli sendiri nih gitu. Karena biasanya karena udah kayaknya seleranya nggak masuk apa gimana gitulah sama ibu orang terutama. Babe orang sih kayaknya nggak peduli amat anaknya pakai baju apa gitu. Terus kan jadi kerasa gitu pas beli baju lebaran di distro gambarnya tengkorak dimarahin kan. Asli Kan ini baju lebaran. Pakai salat Id gambar tengkorak. Mana pasti pernah gitu kan. Tapi orang sebenarnya orang nggak pernah beli baju lebaran. Dibikinin. Kalau nggak dibikinin ya maksudnya bukan baju buat dipakai pas. Jadi orang berpikirnya beli baju untuk selama setahun ke depan. Oh, enggak orang mah. Tapi duit dia teh dikasihnya pasti pas mau lebaran. Oh iya THR itu teh gitu Nggak, kan beli dikumpulin. Bener ini mah jadi buat beli baju gitu. Beli baju lebaran. Indung orang sebenarnya harapannya anaknya teh beli baju Islami. Anaknya teh. Iya, tapi kan tahu keluarnya kan Saiton. Jadi indung orang teh berharap bahwa anaknya teh dikasih duit segitu teh ke Rabani gitu misalnya kemana. Ya, ada Rabani cowok ada loh. Orang coba. Enggak kamu udah gitu. Ada. Indung orang tuh berharapnya begitu. Taunya anaknya melipirnya ke Trunojoyo kan. Iya. Jalan Trunojoyo. Perawatan Rebel belinya kan. Ngejauhan orang. Orang enggak pernah. Oh iya jauh. Kejauhan. Truno lah orang mah. Kok pakai lah? Ya ke paling dekat maksudnya. Yang paling dekat. Bukan masalah kelas-kelas iya. Digituin mulu anjing. Parah lah. Udah enggak sih orang biasanya ditabung aja. Aku kayak lagi di hakimi, aku kayak lagi di pengadilan kayak dipaksa ngaku gitu. Kayak di Ashraf gitu. Ashraf Hakimi. Terus apa? Orang kayaknya jarang beli apa ya orang biasanya? Astagfirullahaladzim. Paling disensorin nanti disensor. Beli itu buat lebaran biar ngabret aja ya? Udah gak cari tanah. Ditendang lagi sama kucing 2 kali aja hari ini berarti. Asli kucing itu kayaknya dendam apa sih? Asli kayak gak suka gitu sama kita. Itu orang ada cerita. Udah gak mau udah cepet udah buka puasa. Yaudah terus. Oh ini direkam bulan puasa ya? Terus Nggak, kayaknya orang udah pernah cerita. Tapi itu tuh soal gara-gara tadi orang menyebutkan substance itu gitu. Terus orang jadi ingat cerita itu. Jadi teman orang pas malam takbiran
3 dimensi. Oh iya Yang pas dia iya. salat Id duduk di saf paling depan salat Idnya teh. Salat Id di lapangan saf paling depan. Orang lain takbir 5 kali, dia takbir kedua ruku. Asli pu itu mah pu. Takbir kedua ruku aja batuan orang karena 3 dimensi semalam sebelumnya. Jadi rumahnya dia tuh di pinggir lapangan tempat salat Id. Yang lain lagi salam-salaman. Iya nge-setting standby itu ya. Udahlah itu aja lah. Udah aja, kita Rambut tutup aja. ceritanya udah Udah pernah diulang. gara-gara ditendang kucing aja. Sialan. Ya udah, berarti sebelum kita tutup, selamat lebaran dulu dari kita. Oh ya, Dari selamat podcast lebaran Imam bagi Aldi. yang Merayakannya. merayakan. Yang enggak merayakan ya enggak apa-apa. Yoi, mohon maaf lahir batin. Pokoknya siapapun gini. Dengerin. Apa sih dia tuh? Pokoknya terutama untuk yang lebarannya lagi di perantauan nggak bisa pulang. Oh iya benar. Mudah-mudahan episode ini Nyampe ke kalian. bisa ditonton dan kalian ketawa-ketawa. Sedihnya mah nggak hilang, tapi minimal ketawa sebentar aja. Betul, sedikit. Apa? Jadi kayak tadi mana nyanyi yang pas awal-awal. Gitulah. Terutama yang di luar negeri kan ada tuh kawan-kawannya istri Iya, orang di luar yang negeri, di luar Jepang, Nurul yang mana. terus. Itu Nurul Fikri. Jadi Apa semoga yang dekat mana? Bimbel teh. Nurul Fikri benar. Benar kan Nurul Fikri? Ya jadi itu apa namanya, buat semoga episode ini atau podcast episode dari podcast Imam Aldi ini juga nyampe ke kalian, buat menemani kalian lah gitu di perantauan lagi lebaran, utamanya itu lagi karena lebaran kayaknya ini. berat gitu yang merantau terus nggak bisa pulang. Ipul kan Oh, nggak bisa Ipul pulang ke juga Vietnam kan? Ho Chi Minh. Ho Chi Minh. Yoi. Ho Chi Minh. Oke ya, kalau kayak gitu mohon maaf lahir batin, minal aizin wal faizin. Assalamualaikum. Dari